Teman-teman, mari bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sangat kasar. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku mengenal seseorang seperti dia? Baru saja terjadi kecelakaan kecil. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman, mari minum. Sekarang saatnya menari. Semoga kalian bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Direktur Rao, maukah kamu menari? Direktur Rao, bagaimana menurutmu tarianku? Sangat bagus. Apakah kamu sudah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk menghubungiku jika kamu membutuhkan peran menari. Maka aku akan meminta nomor teleponmu. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan kemari. Jangan kemari. Gadis cantik, maukah kamu menari denganku? Mengapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Weh, menarilah denganku. Baik. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini mari bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang hebat hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan.
Ini pasti mewakili gaya Xiongda. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Ayah, maafkan aku. Aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kian-kian jadi aku terlambat. Bayar aku perkenalkan. Ini Mr. Ling. Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini Mrs. Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putriku Kian-kian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda. Kita tidak pernah menyadari seberapa tua kita sampai melihat anak-anak kita. Kian-kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang semua seperti ini. Kamu sudah 26 tahun. Kamu masih single atau sudah punya pacar? Aku masih single. Anak muda zaman sekarang semua fokus pada karir mereka. Mr. Ling, kenapa aku tidak melihat putramu? Putraku, dia seharusnya sedang di lantai dansa. Kurasa dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda lebih banyak kesamaannya. Ide bagus, Kian-kian. Aku akan mencari hari dan mengajakmu keluar untuk minum kopi atau makan. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, Mrs. Ling. Ayah temanku ada di sana. Aku akan menyapa mereka. Oke, silakan. Permisi. Silakan lanjutkan. Mr. Chen, putrimu sangat cantik. Ya, anak yang baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku Meng Tong. Temanku mengundangku. Benar kan, Meng Tong? Ya, kami dulu sekelas. Wanita ini dia adalah Miss Chen, bos perusahaan kami. Halo Miss Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana dan menemui temanku. Selamat bersenang-senang. Oke, silakan. Bersulang-bersulang, sampai jumpa, sampai jumpa. Bukankah pesta anggur seperti ini agak membosankan? Ya, agak. Bolehkah kita mengambil lebih banyak anggur? Miss Chen. Aku masih punya pekerjaan, aku harus pergi sekarang. Jika kamu akan pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, di situ kamu rupanya. Kukira kamu sudah pergi. Aku akan pergi, Meng Tong. Terima kasih sudah membantuku tadi. Aku akan mentraktirmu makan lain waktu. Tidak perlu tapi. Kalau kamu bisa kembali ke Xiongda, itu akan membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Apa wanita itu bosmu? Dia? Iya. Dia sangat baik. Baik? Gimana? Seberapa baik pun dia, akan jauh lebih baik kalau kamu jadi bos sendiri, benar kan? Sepertinya aku punya satu lagi yang membujuk. Aku hanya tidak mengerti. Apa toko 4S benar-benar begitu menarik? Sampai kamu rela meninggalkan seluruh Xiongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk menjalankan toko modifikasi mobil sendiri. Jadi aku harus mulai dari level dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Jangan bicara lagi. Ayahku butuh bantuanmu. Semoga berhasil, bro. Aku pergi. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi? Mr. Shao tidak senang dengan file ini. Kamu perlu mengerjakannya lagi. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum COB. Dan taruh di mejaku.
Bagaimana aku harus menyelesaikannya dalam 1 hari saja? Cari tahu sendiri. Kamu tidak bisa menemukan apapun? Kami tidak punya banyak informasi tentang pemegang saham misterius ini. Kami hampir tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Mereka selalu membeli saham kami dalam jumlah kecil, terutama dari para pemegang saham minoritas itu. Pasti ada yang lebih dari ini. Kita harus melakukannya secara diam-diam. Mari kita mulai dari Xiongda. Xiongda? Ya. Mr. Ling, siapa yang membuatmu kesal kali ini? Aku adalah orang yang menghargai persahabatan. Tidak masalah kamu tidak bekerja untukku, tapi kamu malah bekerja di Xiongda? Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku tidak tahu kamu punya koneksi seperti itu. Lagi pula perusahaanku berjalan lancar. Aku rasa kamu tidak akan menyukaiku di sana. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika kamu menganggapku sebagai teman baik, kamu selalu bisa membantuku. Apa posisimu di Xiongda? Asisten ketua. Lumayan. Jadi kamu pasti punya kesempatan untuk mengetahui beberapa proyek inti. Aku tidak yakin tentang itu. Aku hanya mengerjakan tugas-tugas kecil. Ayolah, jangan bercanda. Jadi kurasa tidak mungkin untuk mendapatkan informasi yang berharga darimu ya? Bro, aku baru saja mendapatkan pekerjaan ini. Apakah kamu akan membuatku dalam dilema? Kamu salah paham. Kamu harus tahu seperti apa orangnya aku. Aku tidak akan pernah membahayakan teman-temanku. Tapi aku mungkin melakukannya pada musuhku. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa itu? Apakah Xiongda pernah memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu tidak. Apa? Apakah saham grup Shao sedang dimanipulasi? Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Sama sekali tidak. Sini mari kita main. Oke, bersulang. Yang ini? Bagaimana menurutmu tentang roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Tidak ada yang orisinal tentang itu. Dan itu tidak akan membantu publikasi kita. Orang-orang yang menontonnya sebenarnya tidak tertarik untuk membeli mobil. Selain itu ini bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Lalu apa saranmu? Apa pendapatmu tentang film pendek? Kami sudah mempertimbangkan itu, tapi biayanya akan terlalu tinggi kamu tahu? Anggaran kami bahkan tidak cukup untuk bayaran aktor. Apalagi biaya produksi. Mencari aktor itu mudah. Kita bisa mengadakan audisi terbuka. Mencakup pegawai kantor hingga mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan iklan. Itu masuk akal, ide bagus. Apa kalian setuju? Saya pikir itu ide yang bagus. Ajang pencarian bakat saat ini biasanya menarik banyak perhatian. Baiklah. Mintalah Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Baik. Tuan Zhao, ini laporan yang telah direvisi. Taruh di sana. Tidak buruk. Terima kasih Tuan Zhao.
Saya akan terus membaca file-file ini dan belajar dari yang lain, lalu tuliskan laporan untuk saya lagi. Sebanyak. Ini Ingat tutup pintunya. Begitu tampan. Lihat, lihat. Dia tampan kalau tidak lebih. Sama tampannya dengan Tuan Zhao. Ya, begitu tampan. Wei Wei, Hai, begitu tampan. saya membawakanmu sesuatu. saya sedang bekerja, ini kantor kita. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa dia bicara dengannya? Saya membawakanmu rok. Terakhir kali aku merusak rokmu. Aku mohon. Bisakah kamu bersikap kasihan? Jangan ganggu rekan-rekanku. Tuan Zhao, Halo Tuan Zhao, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaan yang aku minta? saya baru akan mulai mengerjakannya. Lakukan sekarang. Hei, kamu lupa barangmu. Kalau kamu tidak suka, aku bisa belikan yang lain untukmu. Aku akan taruh di mejamu. Kamu datang ke kantorku untuk mengejar seorang cewek? Apa dia beda? Mau tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih ada urusan, aku harus pergi. Menurutmu aku harus menghindarinya? Bagaimana kalau rekan kerjaku berpikir ada sesuatu antara Zhao Zhenan dan aku? Bagaimana aku menjelaskannya? Apa yang kamu takutkan? Mereka hanya iri dengan kecantikan alami kamu. Dunia ini kejam. Siapa yang belum pernah digosipkan? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal kalau kamu punya bos seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya ingin menggali lebih dalam. Kamu adalah contoh klasik. Dari Cinderella menjadi putri salju. Aku yakin bosmu. Hah? Maksudmu apa, Hah? Berhenti berpura-pura bodoh. Aku yakin dia tertarik padamu. Pasti kamu merasakan sesuatu. Akui saja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Nonton TV saja, aku mau tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Malam. Dah. Mimpi indah.
keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao Li Jik Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak mau melihat mereka kan? Aku beli ini untuknya di ulang tahunnya. Apa yang suka dipakai anak muda sekarang? Tidak percaya. Dia tidak pernah memakai baju yang kubelikan untuknya. Dia selalu beli bajunya sendiri. Anakku, bahkan sudah dewasa dia tidak memberiku ketenangan. Berhenti membereskan. Dia tidak akan kembali juga. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia anakku demi Tuhan. Ling, kamu tahu apa? Tadi saat aku merapikannya, aku menemukan beberapa pakaian ayah. Aku memberinya sweater ini sebagai hadiah ulang tahun. Aku yang merajutnya. Saat itu aku baru belajar merajut sweater. Aku bahkan membuat lengan-lengannya tidak rata. Saat kakakku melihatnya dia berkata setiap hari padaku, "Kak, rajut satu untukku." Dan sekarang sudah bertahun-tahun berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan jadi hari peringatan kematian ayah. Ingatlah untuk meminta Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat bahwa hari ini adalah ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Ini reuni yang membahagiakan. Jadi, aku akan mengumumkan sebuah keputusan mulai sekarang. Setiap festival pertengahan musim gugur, kita akan libur sehari dan berkumpul untuk merayakannya. Jika setuju, angkat gelasmu dan minumlah. Setuju. Setuju. Aku setuju. Cheers. Cheers. Kamu juga angkat gelasmu, baik. Ani, cheers. Baik, Mei Hua. Ayah, tekanan darahmu tinggi, jangan minum terlalu banyak. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Jiangwo, biar aku bersulang untukmu. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah bersama-sama. Baik. Ayah, selamat ulang tahun. Kakek selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun pada kakek Ayo. Silakan dinikmati. Nih, ambil lagi. Hati-hati, ini panas. Lagi udang. Coba rasakan. Aku sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja, aneh sekali. Anak muda bilang kalau memuaskan. Perut suami adalah jalan untuk menjaga hatinya. Kalau aku tidak punya kemampuan memasak yang baik, bagaimana aku bisa membuatmu tetap bersamaku dulu? Kalau begitu, seharusnya aku menikahi seorang koki waktu itu. Tapi mereka tidak secantik aku. Selain itu, anakku juga suka masakanku. Ketika aku memasak sup ayam ginseng, atau semur daging sapi dengan lobak, aku selalu memasak dalam jumlah banyak, dan dia selalu makan dalam porsi besar, dia sangat menyukainya. Benar. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi kalau soal pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkan aku. Dia anakmu. Kamu perlu bicara dengannya dan membimbingnya dengan baik. Tapi kamu selalu memerintahnya. Dia tidak tahan. Orang-orang sekarang banyak bicara tentang tekanan yang besar. Kamu memberinya terlalu banyak tekanan. Bagaimana kalau begini? Suruh anak kita pulang untuk makan. Katakan padanya bahwa selama dia bahagia, aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusannya. Benarkah? Akhirnya kamu memikirkannya. Sini, aku akan memberimu hadiah udang. Oke, SIP Nida. Kamu terlalu banyak menonton drama Korea sampai belajar bahasa Korea.
Zenan, apakah kamu sudah meninjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah aku baru saja ingin memberitahumu. Aku melihat ada pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu, jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan. Tapi ayah, aku ingin tahu, apakah kamu sudah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Cina? Tidak, aku pikir dia baru saja mulai bergerak. Kalau dia baru saja mulai, dia pasti punya rencana. Jangan panik, ini bukan pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia sedang bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi kamu harus memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang bisa dipercaya. Oke, itu juga pemikiranku. Baiklah Zenan, aku akan segera kembali ke Tiongkok. Jangan khawatirkan apapun, lakukan saja tugasmu. Tenang saja ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Bagilah camilan ini dengan teman sekamar kamu. Aku akan menyimpan yang beku di dalam freezer. Aku membeli banyak sekali. Lihatlah lemari SMU. Isinya cuma coke. Aku membelikanmu Yuntun. Aku juga membeli Zongzi dan Huntun. Ibu-ibu membeli terlalu banyak. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu tidak tinggal bersama kami. Tentu saja aku khawatir padamu. Aku bilang padamu, hanya orang tuamu yang benar-benar peduli padamu di dunia ini. Apa kamu sibuk bekerja di toko 4S? Apa kamu benar-benar sesibuk itu? Aku tidak saat aku pulang kerja. Aku hanya akan masak sesuatu yang sederhana. Selain itu, kapanpun aku pulang untuk makan. Ayah lebih cerewet daripada kamu. Apa aku cerewet? Dan kamu selalu ikut campur dalam hidupku. Apa benar begitu? Asalkan kamu pulang untuk makan malam, aku tidak akan ikut campur lagi dalam hidupmu. Jadi kapan kamu akan pulang untuk makan malam denganku? Lalu aku akan pulang untuk makan malam besok malam. Benarkah? Itu luar biasa. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam hidupmu. Aku pergi. Ibu, biar aku antar ibu keluar. Kamu akan mengantarku keluar? Apa kamu sangat mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Anak baik. Ingat pulang lebih awal besok. Ibu adalah yang terbaik. Itu benar sekali. Begitu banyak makanan. Aku akan memakannya untukmu. Silakan ambil sendiri. Kamu akan sangat membantu jika bisa menghabiskan semuanya. Masih ada lagi di kulkas. Ibumu sangat perhatian. Dia bahkan membelikanmu ini. Ambil saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia membelikannya untukmu. Bagaimana aku bisa memanfaatkan cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku punya terlalu banyak cinta. Aku bisa berbagi denganmu. Hei bro. Ibumu sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu. Kamu tidak mengerti. Ibuku mencoba menggoyahkan tekadku, supaya aku pulang bersamanya dan membiarkan mereka mengontrol hidupku. Kalau kamu jadi aku, apakah kamu akan tergoda? Goyahkan, ayolah. Apapun yang terjadi, aku pikir kamu harus pulang dan membantu ayahmu. Pasti sulit baginya mengurus perusahaan sendirian. Tapi di sisi lain, akan lebih baik jika kamu tidak pulang. Kalau tidak, di mana lagi aku bisa menikmati makanan enak sebanyak ini? Lagi pula, tidak ada lagi yang berbagi sewa denganku. Selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi. Kamu di sini. Kamu sedang sarapan. Kopi sandwich. Kamu bercanda. Ling Xiao itu sarapanku. Kamu bisa makan mie instan. Hei Ling Xiao. Teman macam apa kamu? Kamu memberiku mie instan yang baru kamu gigit. Apa? Kamu pikir aku jorok? Cepat makan. Kita akan rapat sebentar lagi. Bu Chen, selamat pagi. Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Ayah, aku pulang. Kamu sudah pulang. Sini duduklah. Mr. Ling, silakan minum teh. Bagaimana kabar pekerjaanmu? Tidak buruk, bagus. Kamu bilang pergi dari rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu tumbuh? Ketua, ada seseorang dari perusahaanmu yang ingin bertemu. Baik, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong, ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tanganmu. Baik, ayo ke ruang kerjaku. Ngomong-ngomong Ling Xiao, aku juga ingin memberimu ujian. Ikutlah dengan kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, sini duduklah. Aku meninggalkan kacamataku di ruang tamu. Bantu aku periksa apakah ada kesalahan. Jadi ada masalah tidak? Kurasa tidak. Tidak? Kalau begitu tanda tangan saja untukku. Apa? Ketua, apa kamu yakin tidak akan meninjaunya lagi? Aku percaya Ling Xiao. Dia sudah membantuku meninjau kontrak sejak kecil. Sini tanda tangan saja. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Baik. Selesai. Baik, terima kasih. Ayo kita makan malam. Ayo makan. Kamu masak cepat sekali. Nak, ayo makan. Ibu, kamu masak banyak sekali. Sini Meng Tong, duduklah. Ketua, aku harus kembali ke perusahaan. Aku harus mengirimkan file yang mendesak. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar, duduklah. Ibu, makanannya kelihatan enak. Sini nak, makan udang kesukaanmu.
Terima kasih Ibu. Meng Tong kamu dan Ling Xiao seumuran. Dan kalian berdua memiliki lingkungan pertumbuhan yang mirip. Tapi yang aku suka darimu adalah kamu mau mengasah dirimu sendiri di perusahaan besar setelah kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu lebih memilih bekerja untuk orang lain daripada bisnis keluarga kita? Jika kamu merasa tidak nyaman menjadi bawahanku, tak apa. Grup kita punya banyak cabang. Kamu bisa memilih mana saja yang kamu mau. Aku harus angkat telepon ini. Kita sedang makan, kenapa kamu membahas itu? Halo? Baiklah, aku akan segera ke sana. Tugas menanti. Kalian lanjutkan makan. Selesaikan dulu makan malammu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan malam. Kamu, Ketua, biar aku bicara dengannya. Meng Tong, jangan repot-repot makanlah. Permisi. lihat. Dia pergi lagi. Kamu janji padaku tidak akan ikut campur urusannya lagi. Aku sudah bersusah payah membawanya pulang untuk makan malam. Kamu malah membuatnya pergi lagi. Kita bahkan tidak bisa makan bersama sebagai keluarga. Cukup, ayo makan saja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk. Tolong jangan salah paham padanya. Aku tidak. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun dengannya. Jangan khawatir. Apa aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik saja dengan semua yang dikatakan ayahku padaku. Aku tahu dia ingin mendorongku. Aku pergi karena aku benar-benar ada urusan. Syukurlah kalau begitu. Aku takut aku tidak bisa memenuhi harapan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Silakan masuk. Dadah. Dadah. Tapi tanpa uang, bagaimana kita bisa mempromosikan audisi terbuka ini? Jangan khawatir tentang itu. Kami memiliki lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kami memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu kami memiliki situs web resmi. Platform media kami sendiri sudah cukup kuat. Benar sekali. Selama pemenang bisa mendapatkan hadiah tertentu, saya yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Mencari orang tidak sulit, mencari orang yang tepat itulah yang sulit. Bagaimana bisa? Jika pemilihan kami berakhir terlalu cepat, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Saya pikir kita harus melakukan beberapa putaran dan membuat setiap putaran menarik. Kita perlu memasukkan nilai dan karakteristik merek kita dan menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil, tapi memiliki daya beli yang nyata. Bagaimana dengan permainan? Ide bagus. Ling Xiao, mari kita ikuti rencanamu. Oke, saya akan membuat garis besar dulu. Kalian bantu saya menambahkan detailnya. Permisi sebentar. Akhirnya selesai.
Kamu sudah tidur. Belum. Ada audisi untuk iklan besok. Apakah kamu akan hadir? Saya sutradaranya. Maka saya akan datang. Bagaimana responnya? Hebat. Lebih dari 30.000 orang telah mendaftar. Saya pikir akan ada lebih banyak sebelum batas waktu. Bagus sekali, bagus. Kita harus berterima kasih kepada Ling Xiao atas kesuksesan acara ini. Ini juga hasil dari kerja tim kita yang hebat. Kakak kamu luar biasa. Bagaimana kalau ini saya akan mengajak kalian semua makan malam nanti? Ya bagus-bagus. (616) Permisi, apakah Direktur Rao ada di sini? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Semakin tinggi semakin baik. Ning Sue, kami menunggumu cepat. Tunggu, iklan ini tentang apa? Pakaian dalam. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa kamu tidak syuting pakaian dalam? Kupikir kau sudah pernah melakukannya. Aku agak malu. Bayangkan saja kau sedang di pantai. Teman-temanku bilang, saat mereka syuting iklan pakaian dalam. Jangan khawatir, aku di sini, kau akan aman. Aku hanya percaya padamu, Direktur Rao. Ayo ganti baju. Oke, ikuti aku ya. Audisi dulu lalu kita langsung syuting setelahnya. Oke, Kat. Pak Liu. Pak Liu, siapa yang paling kau suka? Yang ini. Sama. Jadi kapan kita bisa syuting resmi? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya untuk ganti baju. Nona Sue lewat sini. Permisi, Pak Liu. Ini kartu kami, oke? Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Ok. Pak Liu, kami sangat menantikan bekerja sama denganmu. Kupikir kau orang yang sangat baik. Kau sangat manis. Tidak masalah. Terima kasih. Pak Liu. Sibuk ya? Pak Liu. Ruangan mana?
Pak Liu, Kau membuatku kaget. Aku jangan gugup, kita sudah pernah bertemu. Sebenarnya kami sudah mencari model sepertimu. Perusahaan kami akan memasuki pasar desain avant-garde. Aku ingin menandatanganimu. Pembayaranmu di tahun pertama akan 3 juta. 3 juta? Ya 3 juta. Aku ingin kau menjadi juru bicara merek kami. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Benarkah? Ada apa? Jangan panik. Ini masalahnya. Kita perlu berkomunikasi lebih dalam dengan model yang sudah kita tanda tangani, mengerti? Apakah kamu? Mr. Liu, Oke, bagus. Ping kemari. dia pergi. Apa dia? Lepaskan aku. Aku sedang mengajarimu. Mr. Liu. Mr. Liu. Mr. Liu. Dia adikku. Ya ampun, adikmu luar biasa. Kalau ada pertanyaan, bisakah kita syuting iklan dulu? Kalau kamu bawa adikmu lagi, lebih baik kasih tahu aku dulu. Mr. Liu, dia tidak tahu. Aku minta maaf untuknya. Kalau ada masalah tentang modelnya, kita bisa bicara berdua saja. Itu salahmu. Aku hanya berpikir adikmu cantik. Aku ingin mengundangnya jadi duta merek kita. Itu saja. Kamu bohong. Itu tidak benar. Dia mau mengambil keuntungan dariku. Tidak, bukan seperti itu. Kapan aku melakukan itu? Bukankah begitu? Mr. Liu, orang harus tahu malu. Kamu tidak boleh campur tangan urusan kantor. Stop! Apa kamu bilang aku tidak tahu malu? Jangan bohong padaku. Nama belakangnya Yang dan kamu Rao. Kalian bahkan tidak satu marga. Jangan pikir kamu bisa menipuku. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku sudah lihat banyak sutradara sepertimu. Kamu punya pikiran yang sama denganku. Kamu salah paham. Bagaimana aku salah? Sebagai sutradara, aku punya batasan moral. Karena aku yang bawa dia ke sini, aku harus bertanggung jawab untuknya. Ya ampun. Dengarkan jangan berani sentuh dia. Lalu apa? Kamu mau pukul aku? Kamu pikir kamu jagoannya? Kamu tidak mengerti romansa. Dan kamu sangat ingin tahu, apa kamu masih mau bekerja di sini? Kalau tidak, keluar saja. Kamu mau aku pergi? Bagus, dengarkan aku baik-baik. Memalukan sekali bekerja dengan orang seperti kamu. Ayo pergi. Kembali lagi. Aku akan memecatmu dari bisnis ini. Mari minum. Yang ini enak. Dan yang ini juga. Coba minum lagi. Mari kita bertemu sebulan sekali mulai sekarang. Semua aku yang traktir. Hari ini, aku akan memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapat 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Kerja bagus. Hebat. Pekerjaan yang bagus. Ling Xiao, apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Menurutku hal terpenting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan. Dan berdedikasi sepenuh hati pada pekerjaanmu. Sebenarnya aku merasa hanya beruntung. Aku harap aku bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Di sini mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang. Terus berjuang. Silakan duduk. Ayo makan, ayo. Enak. Ling Xiao, coba yang ini. Terima kasih Bu Chen. Mengajakmu bersulang. Terima kasih atas kontribusimu kepada perusahaan kita. Ini tugasku, Bu Chen. Cheers. Terima kasih atas dukunganmu. Taruh ini di sisimu, atau kamu tidak bisa menjangkaunya. Isi gelasku. Aku sangat menyesal atas hari ini. Tidak apa-apa. Bukan semua salahku. Aku gagal melindungimu.
Aku begitu bodoh sampai hal-hal seperti itu terjadi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bukan salahmu. Aku tahu hal-hal ini akan terjadi. Aku hanya tidak tahu kalau itu akan terjadi padaku. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah belajar dari pelajaran ini. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar membuatku terkesan. Serius. Ketika kamu berbalik dan membawaku keluar dari ruangan, kamu terlihat sangat tampan. Kamu seperti pahlawan super. Kamu memujiku. Kamu memang begitu. Kamu punya keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah seorang pahlawan. Dan ketika kamu bilang, apa yang kamu katakan tadi? Memalukan sekali bekerja dengan orang sepertimu. Itu sangat keren. Kamu sangat teguh. Seperti seorang prajurit yang bersumpah mati. Bakatmu akan sia-sia kalau kamu bukan aktris. Giliranku pasti akan datang. Aku hanya perlu bersabar. Aku percaya kamu akan sukses. Benarkah? Aku juga yakin begitu. Oke, atas apa yang baru saja kamu katakan. Aku pikir kita harus minum malam ini. Tentu saja. Pelayan, tolong bawakan kami bir. Aku bilang padamu apapun yang terjadi, kita tidak mendapatkan peran hari ini. Dan itu adalah sebuah kegagalan. Kegagalan adalah kunci menuju pintu kesuksesan. Nah, mari kita bersulang untuk hari ini. Kita akan minum untuk kegagalan? Oke. Cheers! Cheers! Apa kamu tahu? Setiap kali aku menemukan kunci yang baru saja kamu sebutkan, seseorang selalu mengganti kuncinya. Jangan khawatir. Kamu akan melewati pintu menuju kesuksesan lebih cepat atau lambat. Keberanian. Keberanian. Menurutmu apakah masih ada keadilan di dunia ini? Pertanyaan bagus. Orang yang seharusnya menderita adalah Tuan Liu itu. Pukul dia! Pukul dia! Pukul dia! Betul. Seharusnya dia. Apa kamu tahu? Di mana ponselku? Izinkan aku memberitahumu. Ketika aku melihatnya lain kali, aku akan mengambil fotonya dan posting secara online.
Berhenti. Kamu akan jatuh dan mati. Terbang tinggi, terbang tinggi. Tiuplah seperti angin kencang. Terobosan, berhenti main-main. Tiuplah seperti angin kencang. Teroboslah batasan. Bagaimana saudariku bisa kenal orang seperti dia? Kapan kamu turun dari tempat tidur? Apa maksudmu? Siapa kamu? Di mana itu? Hotel. Hotel? Kamu seorang gadis muda. Mengapa kamu mengambil keuntungan dariku? Apa yang kamu katakan? Aku tantang kamu mengatakannya lagi. Maaf. Aku minta maaf. Aku sangat minta maaf. Aku bilang aku tahu kamu bisa. Apa yang terjadi tadi malam? Kamu dan saudariku mabuk. Aku tidak bisa membawamu ke rumahku. Jadi aku mengirimmu ke sini. Siapa saudarimu? Ning Sue. Tapi, mengapa kamu tinggal di sini? Bersamaku tadi malam? Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir aku ingin tinggal di sini? Kamu muntah ke seluruh tubuhku tadi malam. Lalu kamu membuka jendela dan terus berteriak. Aku ingin terbang. Kamu bahkan membenturkan kepalamu ke jendela. Tanpa aku, kamu sudah mati sekarang. Apakah kamu mendengarku? Baiklah. Jadi maksudmu aku harus berterima kasih padamu? Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja. Bayar aku untuk makan malam taksi dan hotel. Aku tidak pernah berhutang uang pada wanita. Apa masalahnya? Oke untuk makan malam taksi. Haruskah hari ini? Ya, hari ini. Dengarkan aku. Aku akan membawa uang itu ke rumahmu suatu hari nanti. Jangan berani-berani. Ceritakan pada saudariku tentang apa yang terjadi. Apakah kamu mendengarku? Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak bakal ngomong. Udah stop. Jangan sentuh aku. Ayo pergi. Ayo dong. Aku harus check out. Sebagai cewek. Kenapa kamu pakai kaos cowok? Itu bukan urusanmu. Malu-maluin aja. Halo? Halo?